Bapak pernah mengalami ini tidak? Ketika sedang dibutuhkan, tiba-tiba Mr. P seperti kehilangan tenaga, padahal sebelumnya masih cukup kuat. Atau mungkin Bapak merasa, kok sekarang tidak bisa diprediksi ya? Kadang responsnya bagus, tapi di lain waktu justru melemah begitu saja. Yang lebih membuat resah, banyak pasien saya bilang, "Dok, saya ini bukan tidak mau, tapi tubuh saya seperti tidak mendukung lagi." Dan setiap kali saya dengar kalimat itu, saya tahu persis ada sesuatu dalam tubuhnya yang sedang memberi sinyal. Yang mengejutkan, penyebabnya bukan selalu karena usia. Bahkan saya punya pasien yang baru usia 47 tahun, tapi sudah merasa kehilangan kendali. Sementara ada pasien lain yang berusia 62 tahun, tapi justru stabil dan kuat. Lalu bedanya apa? Dan bagaimana sebenarnya tubuh memberi tanda sebelum Mr. P mulai melemah? Nah, kalau Bapak pernah merasa minder, cemas, atau bertanya-tanya apakah kondisi ini bisa diperbaiki secara alami, jawabannya bisa, asalkan tahu jalur yang tepat. Dan pada video ini, saya, Dr. Indri, akan membongkar penyebab tersembunyinya satu persatu, termasuk kebiasaan kecil yang mungkin tanpa sadar Bapak lakukan setiap hari. Siapkan posisi nyaman, karena penjelasan ini bisa jadi titik balik yang Bapak butuhkan untuk kembali kuat dan percaya diri. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Setiap kali saya menemui pasien baru, biasanya mereka datang dengan ekspresi bingung, cemas, tapi berusaha terlihat santai. Salah satunya Pak Arman, usia 58 tahun. Ia duduk di depan saya sambil berkata pelan, "Dok, saya bingung. Kadang kuat, kadang tidak stabil. Itu kenapa ya?" Pertanyaan itu sebenarnya sangat umum. Dan faktanya, menurut berbagai sumber kesehatan internasional, mulai dari Mayo Clinic, Cleveland Clinic, hingga Harvard Health, ketidakstabilan fungsi Mr. P terjadi karena kombinasi faktor fisik, pembuluh darah, hormon, dan sinyal saraf. Jarang sekali hanya satu penyebab. Saya jelaskan pelan-pelan kepada Pak Arman, dan penjelasan ini penting juga untuk Bapak pahami. 1. Masalah pembuluh darah. Banyak orang tidak sadar bahwa kemampuan Mr. P sangat bergantung pada aliran darah. Organ ini seperti mesin hidrolik, bukan sekedar otot biasa. Menurut Harvard Health, gangguan pada pembuluh darah adalah penyebab paling umum. Ketika pembuluh darah mulai kaku, sempit, atau kurang elastis, yang sering terjadi pada usia 50+, respons menjadi tidak stabil. Kadang aliran darah masuk dengan baik, kadang tidak. Inilah yang membuat hasilnya tidak bisa diprediksi. 2. Sinyal saraf yang melemah. Cleveland Clinic mencatat bahwa stres, kurang tidur, gula darah tinggi, dan tekanan darah tinggi dapat mengganggu sistem saraf yang mengatur respons seksual. Pada kondisi ini, otak seperti ingin mengirim sinyal, tapi jalurnya macet. Akhirnya Mr. P tidak merespons seoptimal dulu. Ini sering terjadi pada pria yang merasa cepat lelah atau terlalu banyak beban pikiran. 3. Penurunan hormon secara bertahap. Bukan hanya wanita yang mengalami perubahan hormon, pria pun mengalami penurunan testosteron perlahan setiap tahun setelah usia 40. Menurut Mayo Clinic, testosteron rendah dapat menyebabkan turunnya energi, menurunnya gairah, dan respon yang tidak konsisten. Tapi penurunan ini jarang drastis. Ia bertahap, sehingga banyak pria tidak menyadari bahwa penyebab utamanya hormon. 4. Kondisi gaya hidup modern.
Saya pernah menangani pasien usia 63 tahun yang mengira masalahnya karena usia. Setelah diperiksa, ternyata penyebab utamanya adalah kurang gerak, terlalu sering duduk, pola makan tinggi lemak, dan tidur tidak teratur. WHO bahkan mencatat bahwa gaya hidup sedentary atau terlalu banyak duduk meningkatkan resiko gangguan pembuluh darah yang langsung berdampak pada kesehatan organ vital pria. 5. Faktor mental yang tidak disadari. Bukan rahasia lagi bahwa pikiran mempengaruhi tubuh. Banyak pria tidak mau mengakui mereka stres, takut mengecewakan pasangan, atau sedang kelelahan mental. Padahal menurut penelitian dari Journal of Sexual Medicine, faktor mental bisa menurunkan performa hingga 30 hingga 40%. Saat saya menjelaskan semua ini kepada pasien, mereka biasanya menghela napas panjang dan berkata, "Berarti bukan salah saya sepenuhnya ya, Dok?" Benar, kondisi ini bukan kesalahan Bapak. Ada mekanisme di dalam tubuh yang butuh sedikit penyetelan ulang. Dan justru kabar baiknya, kebanyakan penyebab ini bisa diperbaiki secara alami asal tahu caranya dan dilakukan dengan konsisten. Setelah memahami penyebabnya, saya biasanya bertanya kepada pasien, kira-kira dalam aktivitas sehari-hari apa saja yang Bapak lakukan? Dan hampir selalu, pola hidup mereka menjelaskan banyak hal. Saya ingin menceritakan satu kasus yang cukup menggambarkan bagaimana kebiasaan kecil bisa memberi dampak besar. Namanya Pak Wira, usia 61 tahun. Saat datang ke klinik, ia tampak sehat dari luar, tapi mengeluhkan hal yang sama seperti banyak pria seusianya. "Dok, kok makin kesini makin gak bisa ditebak. Kadang oke, kadang ngadat." Setelah ngobrol 10 menit, penyebabnya langsung terlihat jelas. 1. Terlalu banyak duduk musuh pembuluh darah. Pak Wira menghabiskan lebih dari 7 jam per hari duduk, entah di kantor, mobil, atau sofa. Ini sangat umum pada pria seusia 50-70 tahun. Menurut Harvard Medical School, duduk lama dapat mengurangi aliran darah ke panggul dan menyebabkan pembuluh darah kehilangan elastisitas. Saya jelaskan begini. Bayangkan selang air yang ditekuk terlalu lama. Alirannya pasti melemah kan? Nah, pembuluh darah ke organ vital juga begitu. Bahkan, WHO memasukkan kebiasaan duduk berjam-jam sebagai faktor risiko gangguan pembuluh darah yang berdampak langsung pada kemampuan ereksi. 2. Makan sembarangan tanpa disadari merusak sistem sirkulasi. Saat saya tanya pola makan harian, Pak Wira tertawa kecil dan berkata, "Ya makan biasa aja dok, yang enak." Tapi setelah diperinci, gorengan hampir setiap sore, daging berlemak 2 kali seminggu, jarang makan sayur, dan kopi manis 2 hingga 3 gelas. Pola ini sangat umum pada pria lansia Indonesia. Menurut American Heart Association, makanan tinggi lemak jenuh dan gula menumpuk plak di pembuluh darah membuat aliran darah tidak lancar termasuk ke area vital. Inilah yang menyebabkan fungsi Mr. P kadang kuat, kadang lemah karena jalurnya tersumbat sebagian. Saya bilang ke Pak Wira, bukan berarti Bapak harus makan rumput tiap hari, tapi tubuh Bapak butuh bensin yang lebih bersih supaya mesinnya menyala stabil. 3. Kualitas tidur yang buruk, pembunuh testosteron yang sering diabaikan. Ketika saya tanya soal tidur, Pak Wira menjawab, "Ya kalau lagi capek tidur, kalau enggak ya melek aja sampai malam." Padahal, National Institutes of Health menyebutkan bahwa tidur kurang dari 6 jam per malam secara konsisten dapat menurunkan produksi testosteron hingga 10-15%. Dan hormon ini adalah salah satu yang menentukan stabil atau tidaknya respon organ vital pria. Banyak pria berpikir mereka hanya kebiasaan begadang, padahal itu merusak sistem regulasi hormon secara perlahan. 4. Kurang gerak. Padahal, latihan sederhana bisa memperbaiki fungsi hingga 40%. Lalu saya bertanya, "Bapak olahraga apa?" Pak Wira menjawab sambil tersenyum malu. "Hitungannya, jalan ke dapur termasuk nggak, Dok?" Menurut Cleveland Clinic,
Aktivitas fisik ringan seperti jalan cepat 20-30 menit dapat meningkatkan sirkulasi panggul dan memperbaiki kemampuan ereksi hingga 30-40%. Gerakan sederhana sudah cukup, tidak harus angkat beban berat. Sayangnya, banyak pria merasa olahraga itu harus ekstrim, padahal yang dibutuhkan hanya konsistensi. 5. Stres yang dipendam penghambat sinyal saraf tanpa gejala. Saat saya perhatikan gestur Pak Wira, ia sering menghela napas. Akhirnya ia mengaku, "Sebenarnya saya lagi banyak pikiran, Dok. Kadang merasa terbebani sendiri." Menurut Journal of Sexual Medicine, stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang dapat menghambat aliran darah, menurunkan gairah, dan membuat respons organ vital tidak stabil. Pria sering menganggap stres itu wajar, padahal tubuh tidak pandai berbohong. Apa yang dipendam di pikiran muncul dalam bentuk ketidakstabilan fisik. Dari kebiasaan duduk terlalu lama, makan sembarangan, tidur tidak teratur, kurang gerak, hingga stres yang dipendam, semuanya saling berhubungan. Dan seringkali bukan usia yang menjadi penyebab utama, melainkan pola hidup yang tidak disadari perlahan merusak fondasi kesehatan organ vital. Pak Wira terkejut waktu saya beritahu bahwa sebagian besar masalahnya bisa pulihannya dengan memperbaiki kebiasaan. Ia bilang, "Oh, jadi selama ini saya sendiri yang bikin fungsi itu naik turun ya, Dok?" Saya jawab, "Bapak bukan salah, hanya belum tahu. Dan sekarang, Bapak sudah selangkah di depan." Setelah kita membahas kebiasaan yang memengaruhi stabilitas fungsi vital pria, sekarang saya ingin membawa Anda ke satu hal yang jauh lebih penting. Mengenali sinyal tubuh. Banyak pria usia 50-70 tahun mengira tubuh hanya rewel sesekali. Tapi padahal, organ vital jarang memberi sinyal tanpa alasan. Saya ingin menceritakan kisah pasien saya, Pak Dharma, usia 58 tahun. Ia datang ke klinik dengan ekspresi bingung bercampur takut. Katanya, "Dok, kadang normal, kadang tiba-tiba lemes. Padahal saya nggak ngapa-ngapain." Ternyata, setelah saya gali lebih dalam, tubuhnya sudah memberi tanda sejak lama, tapi diabaikan. 1. Sirkulasi darah mulai terganggu. Gejala tidak langsung yang banyak diremehkan. Pak Dharma sering mengeluhkan kakinya cepat kesemutan, telapak kaki terasa dingin, dan kadang pusing ringan. Sayangnya, ia menganggap itu hanya karena kurang tidur. Padahal, menurut American Heart Association, gejala seperti itu menunjukkan adanya penurunan aliran darah perifer. Dan organ vital pria sangat bergantung pada sirkulasi darah yang sehat. Saya jelaskan padanya, "Pak, jika tangan dan kaki saja alirannya mulai tersendat, bagaimana dengan pembuluh darah kecil di area vital? Mereka lebih sensitif dan mudah terganggu." Ini yang membuat fungsi Mr. P jadi tidak stabil, kadang kuat, kadang tidak respon sama sekali. 2. Tanda-tanda gangguan metabolik yang sering disalahartikan sebagai capek biasa. Ketika ditanya soal energi harian, Pak Dharma menjawab, "Sering ngantuk sih, Dok, tapi ya maklum umur." Padahal, banyak studi dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) menunjukkan bahwa kelelahan berlebihan, sering haus, dan sering buang air kecil adalah tanda awal dari gangguan metabolik seperti resistensi insulin. Dan kondisi seperti ini bisa menurunkan fungsi saraf dan pembuluh darah yang memengaruhi respon Mr. P. Saya katakan, bukan umur, Pak. Ini sinyal tubuh bahwa sistem metabolik sedang kewalahan. 3. Penurunan hormon yang terjadi diam-diam dan tidak terasa. Ini bagian yang paling sering diabaikan. Banyak pria mengira testosteron turun hanya akan mempengaruhi gairah. Padahal menurut Endocrine Society, penurunan testosteron dapat mempengaruhi kekuatan otot, kualitas tidur, suasana hati, kemampuan fokus,
dan tentu saja stabilitas ereksi. Pada Pak Dharma, ia sempat merasa cepat marah, tidak bertenaga, dan kehilangan minat melakukan hobi yang dulu ia sukai. Tapi ia anggap itu hanya mood. Padahal, itu semua adalah tanda dari penurunan hormon yang mulai mengganggu fungsi vital. 4. Saraf lelaki yang mulai melambat. Ada satu hal menarik dari keluhan Pak Dharma. Responsnya terasa lambat. Ia bilang, "Dok, kadang sinjalnya kayak telat nyampe." Ini sangat sesuai dengan temuan dari European Association of Urology yang menjelaskan bahwa gangguan saraf, baik akibat gula darah tinggi, tekanan darah tidak stabil, atau kebiasaan duduk lama, dapat membuat komunikasi antara otak dan organ vital terganggu. Bayangkan seperti kabel yang terkelupas, sinyal elektriknya tidak mengalir stabil. Inilah yang membuat respon organ vital terasa tidak konsisten. 5. Faktor psikologis yang tidak disadari membebani otak. Saat saya tanya lebih dalam, ternyata Pak Dharma sedang punya beban pikiran soal anak yang baru kehilangan pekerjaan. Ia tidak mengeluh secara langsung, tapi tubuhnya memperlihatkan efeknya. Menurut Journal of Psychosomatic Research, stres emosional dapat menurunkan sirkulasi ke area panggul dan mengganggu jalur saraf yang mempengaruhi kemampuan ereksi. Saya bilang ke Pak Dharma, "Pak, pikiran dan organ vital itu seperti dua sisi koin, tidak bisa dipisahkan." Banyak pria merasa harus kuat, menanggung semuanya sendiri, tetapi tubuh menyimpan semua tekanan itu dalam bentuk reaksi fisiologis. Saya bilang ke Pak Dharma, "Pak, tubuh sebenarnya sudah kasih pesan, kita yang sering gak dengar." Ia hanya menghela napas pelan dan berkata, "Berarti saya telat sadar ya, Dok?" Saya jawab, "Tidak terlambat sama sekali, Pak. Justru Bapak datang di waktu yang tepat. Masalah seperti ini bisa membaik, asal kita tangani dari akar masalahnya." Setelah memahami penyebab dan sinyal-sinyal tubuh yang sering diabaikan, kini kita masuk ke bagian yang paling banyak ditunggu. Bagaimana cara memulihkan stabilitas fungsi Mr. P secara aman, alami, dan bertahap? Di ruangan praktik saya sering mengatakan kepada pasien, pemulihan fungsi vital bukan perlombaan cepat. Ini perjalanan. Yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten. Dan saya ingin membagikan apa yang juga saya terapkan pada Pak Dharma, pasien yang ceritanya Anda dengarkan di bab sebelumnya. Perubahan kecil yang ia lakukan ternyata memberi dampak besar dalam beberapa minggu. 1. Mengembalikan sirkulasi darah mulai dari aktivitas yang bisa dilakukan semua pria. Begitu mengetahui aliran darahnya tidak optimal, Pak Dharma saya sarankan memulai dengan jalan kaki 20 hingga 30 menit sehari. Menurut Harvard Health Publishing, jalan kaki rutin dapat meningkatkan aliran darah ke organ vital hingga 25-30% karena membantu pembuluh darah menjadi lebih elastis. Saya bilang, tidak perlu jogging, tidak perlu alat mahal. Jalan santai saja sudah seperti memoles ulang mesin tubuh. 2 minggu kemudian, ia tersenyum dan berkata, "Dok, badan rasanya lebih enteng. Bangun tidur lebih segar." Itu tanda sirkulasi mulai membaik. 2. Latihan panggul yang sering diremehkan pria tapi sangat efektif. Banyak pria tidak sadar bahwa otot panggul adalah penopang utama stabilitas fungsi organ vital. Studi dari Cochrane Library menunjukkan bahwa latihan otot dasar panggul, atau sering disebut latihan Kegel untuk pria, dapat meningkatkan kekuatan dan kontrol fungsi ereksi. Saya ajarkan Pak Dharma cara paling sederhana. Pahan otot seperti menahan buang angin, tahan 3 detik, lepaskan 3 detik. Ulang 10-15 kali, 2-3 kali sehari. Awalnya ia tertawa malu. "Dok, kok rasanya kayak latihan yang gak kelihatan ya?" Saya bilang, "Justru itu, Pak. Ototnya ada, tapi jarang dipakai. Makanya melemah." Sebulan kemudian,
Ia mengaku merasa lebih mudah merespon dan lebih stabil. Ini kemajuan besar. Tanpa obat, tanpa alat. 3. Mengatur pola makan tanpa diet ketat yang menyiksa. Saya selalu menekankan bahwa stabilitas fungsi organ vital 80% bergantung pada kesehatan pembuluh darah. Dan pembuluh darah sangat sensitif terhadap makanan. Menurut American Urological Association, pola makan tinggi gula, tepung olahan, dan lemak trans erat kaitannya dengan penurunan kualitas ereksi. Pada Pak Dharma, saya tidak menyuruh diet ketat. Saya hanya minta ia mengganti nasi putih, nasi merah, atau setengah porsi, gorengan, rebusan, atau tumisan. Daging berlemak, ikan, ayam tanpa kulit, minuman manis, air mineral, atau infused water. Saya bilang, tujuannya bukan menyiksa, tapi membuat pembuluh darah Bapak seperti jalan tol yang bersih, tidak macet. Dalam 4 minggu, berat badan Pak Dharma turun sedikit, tapi yang lebih penting, energinya naik dan respons vitalnya makin stabil. 4. Mengatur stres dan tidur, fondasi yang sering dilupakan pria. Ini bagian yang jarang disadari. Menurut Sleep Foundation, kurang tidur dapat menurunkan testosteron hingga 10-15% dalam hanya 1 minggu. Selain itu, studi dari Journal of Sexual Medicine membuktikan bahwa stres kronis bisa menurunkan respons syaraf di area panggul. Karena Pak Dharma punya beban pikiran berat, saya sarankan 3 hal sederhana. Atur napas 5 menit sebelum tidur. Kurangi berita atau media sosial sebelum tidur. Tidur di jam yang sama setiap malam. 1 bulan kemudian ia bilang, "Dok, gara-gara tidur saya lebih rapih, badan dan pikiran lebih stabil." Dan ya, respons Mr. P-nya pun ikut membaik. 5. Membereskan akar masalah bukan hanya gejala. Saya selalu mengatakan, kalau akar masalahnya di pembuluh darah, ya perbaiki sirkulasi. Kalau di nervus, ya perbaiki metabolik. Kalau di hormon, ya perbaiki pola tidur dan manajemen stres. Itulah yang saya lakukan dengan Pak Dharma, bukan menyembuhkan instan, tapi menata ulang gaya hidup sehingga tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Setelah 6 minggu, ia kembali untuk kontrol sambil tersenyum lebar. "Dok, sekarang sudah nggak nyala mati lagi, lebih stabil dan percaya diri." Saya tersenyum dan berkata, "Itu bukan karena saya, Pak. Itu karena Bapak sabar, mau berubah, dan mau merawat tubuh sendiri." Dan setiap pria bisa membaik asal tidak menunda. Saya selalu tekankan, tidak ada kata terlambat, tidak ada batas umur untuk membaik. Tidak ada kondisi yang tidak bisa diperbaiki selama Anda konsisten. Tubuh pria itu luar biasa. Asal diberi perawatan yang benar, organ vital bisa kembali stabil, fungsional, dan membuat kualitas hidup jauh lebih baik. Dan semua langkah di atas, jalan kaki, latihan panggul, perbaikan makan, tidur yang rapi, manajemen stres adalah hal yang bisa dilakukan siapapun, kapanpun, dan tanpa biaya. Bapak Ibu, sebelum video ini berakhir, izinkan saya mengingatkan satu hal penting. Tubuh kita tidak butuh keajaiban. Yang dibutuhkan hanyalah perhatian. Kalau hari ini Anda mulai memahami penyebab, mulai tahu apa yang harus diperbaiki, dan mulai mau mencoba langkah-langkah sederhana yang saya jelaskan, maka Anda sudah mengambil langkah awal yang benar untuk menjaga kesehatan di usia 50 hingga 70 tahun. Kalau menurut Anda penjelasan ini bermanfaat, tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman sebaya, supaya semakin banyak pria yang terselamatkan dari masalah yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel Lansia Sehat Abadi agar kami bisa terus membuat konten edukasi kesehatan yang aman, terpercaya, dan mudah dipahami. Ingat,
Kesehatan itu bukan pengeluaran, tapi investasi untuk hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih bahagia bersama orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya, Dr. Indri, pamit dulu. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga tubuh Anda seperti Anda menjaga keluarga Anda. Sampai jumpa.